Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kita di YouTube ASA SIIE MNC. Kali ini kami akan membahas mengenai strategi manajemen aqua di kala bangkrut. Yuk simak baik-baik penjelasan dari kami. Pasti kita udah gak asing lagi nih dengan produk aqua. Bahkan sebagian dari kita mungkin pernah secara gak sadar saat membeli air mineral kemasan selalu mengucap, "Bu, beli aquanya satu." Padahal belum tentu air mineral yang dijual saat itu adalah merek Aqua. Nah, hal ini terjadi karena produk Aqua sudah berada di top of mind kebanyakan orang, sehingga dianggap sebagai merek generik untuk air mineral. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama Aqua didirikan di Bekasi. Aqua juga melayani penjualan produk di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebagai pelopor AMDK di Indonesia, Aqua telah menjadi merek generik di kalangan produk AMDK atau air minum dalam kemasan. Produk Aqua berasal dari sumber air pegunungan di Indonesia yang pemilihannya melalui penelitian lebih dari 1 tahun. Aqua juga berfokus pada upaya memelihara keberlanjutan sumber air dengan melindungi ekosistem dan menjaga kemurnian kandungan mineralnya. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia yang berasal dari Prancis dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk. Market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Danone Aqua atau Aqua Group merujuk pada 3 badan hukum yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan, yaitu PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi, dan PT Tirta Sibayakindo. Pada tahun 1970-an, minuman air putih atau air tawar yang dikemas dalam botol merupakan hal yang dianggap nggak lazim. Membotolkan air minum saat itu masih dianggap hal yang aneh dan sulit untuk diterima. Air konsumsi umumnya pada saat itu adalah air tanah yang direbus, bukan air yang dikemas dalam botol. Sementara air botol berasal dari air yang disterilkan. Tirto Utomo mulai merintis bisnis air mineral kemasan pada tahun 1973 dengan mendirikan pabrik di Pondok Ungu, Bekasi. Aqua Golden Mississippi didirikan sebagai pionir perusahaan air minum pertama di Indonesia. Setahun setelahnya, perusahaan memperkenalkan merek Aqua dengan kemasan 950 ml dalam botol kaca dari pabriknya di Bekasi. Air minuman itu dijual seharga Rp75 per botolnya. Banyak di antara masyarakat yang meragukan langkah Tirto ini. Pada saat itu, banyak yang mengatakan hal seperti ini. Air minum dibotolkan, siapa yang mau beli? Atau air sumur saya bagus, buat apa saya beli air mahal? Ya tentunya hal tersebut gak membuat Tirto menyerah. Keinginannya menyediakan air minum bersih dan sehat sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang belakangan mulai peduli pada gaya hidup sehat. Ide mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK Aqua timbul ketika Tirto bekerja sebagai pegawai Pertamina pada awal tahun 1970-an. Ketika itu, Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun, jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang gak bersih. Ya, maklum aja, air minum yang disajikan saat itu bukan air minum kemasan seperti sekarang ini, melainkan air tanah yang direbus secara tradisional. Bahkan bau tanah pun masih terasa. Tirto kemudian menyadari bahwa tamu-tamunya yang berasal dari negara barat tidak terbiasa dengan air minum yang direbus.
melainkan air yang disterilkan. Dari sanalah ide Tirta muncul melihat di Indonesia belum ada air mineral dalam kemasan. Berdasarkan pengalaman itu, Tirto memperoleh inspirasi untuk memproduksi air minum dalam kemasan. Tirto percaya diri karena bisnis serupa telah dijalankan di luar negeri dan teknologi sudah ada. Oleh sebab itu, Tirto mencoba menceritakan idenya kepada rekan-rekannya. Ide itu kemudian direalisasikan. Dari situlah awal yang mengubah kebiasaan banyak orang Indonesia hingga saat ini. Lalu akhirnya dengan modal sebesar 150 juta bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT Golden Mississippi yang awal mulanya bernama Puritas atau nama lain dari Pure Artesian Water. Sebelumnya ia dan saudara-saudaranya mulai mempelajari cara memproses air minum dalam kemasan di Bangkok, Thailand. Ia meminta adiknya, Slamet Utomo, untuk magang di Polaris, sebuah perusahaan AMDK yang ketika itu telah beroperasi 16 tahun di Thailand. Yang mengherankan bila awalnya produk Aqua itu menyerupai Polaris, mulai dari bentuk botol kaca, merek mesin pengolahan air, sampai mesin pencuci botol serta pengisi air, karena di Indonesia sama sekali nggak ada. Karyawan Tirto Utomo saat itu hanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini dari PT Pertamina. Nama Aqua sendiri dibuat atas masukan dari Eulindra Lim, konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura. Nama tersebut dianggap mudah untuk diucapkan dan diingat. Ia setuju dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua pada bulan Oktober 1973 karena kata Puritas itu sulit diucapkan. 2 tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dengan harga jual Rp75, hampir 2 kali lipat dari harga bensin yang ketika itu bernilai Rp46 per liternya. Produk pertama Aqua diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, Green Spot sedang naik daun sehingga gagasan menjual air mineral tanpa rasa dan warna dianggap sebagai gagasan yang gila. Awal produksinya dianggap sebagai masa-masa yang sulit sampai orang tanpa harus membayar pun gak mau dengan alasan, untuk apa air minum mentah? Saat itu menjelang Oktober 1977, seperti biasa Tirto mengumpulkan pimpinan PT Aqua Golden Mississippi, perusahaan Aqua di restoran Oasis miliknya di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Agenda yang dibahas pada hari itu sangat genting, yakni memutuskan nasib Aqua. Sudah sekian lama kondisi Aqua memang tak kunjung sehat. Penjualan pada 3 tahun pertama merosot. Tirto sempat hampir menutup pabrik Aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan air mineral tersebut pada saat itu. Ia sudah mengeluarkan banyak uang hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia bekerja demi perusahaan buatannya ini. Namun yang ia terima adalah penolakan dan cibiran yang bertubi-tubi. Sejak pertama menjual air minum dalam botol pada 1 Oktober 1974, Aqua tak kunjung mendatangkan untung. Malah setiap bulan, Tirto, pendiri dan pemilik Aqua, harus menombok dari kantongnya untuk membayar gaji karyawan. Ia menombok lumayan besar, sekitar 5-6 juta setiap bulan. Padahal segala cara sudah dilakukan supaya bisa menjual air minum kemasan itu lebih banyak lagi. Pabrik Aqua di Bekasi sudah menjadi rumah bagi Willy. Dia memboyong keluarganya tinggal dari kompleks pabrik. Dan dia bekerja dari pagi hingga larut malam setiap hari. Lantaran mesin pengolahan air di pabrik Aqua lebih banyak menganggur, Willy yang kala itu menjabat sebagai kepala produksi juga tak punya banyak pekerjaan. Ketimbang bengong menganggur, Willy dengan sukarela ikut membantu jualan Aqua. Dia menyetir sendiri pick up Mitsubishi milik Aqua dan berkeliling dari kampung ke kampung di Jakarta.
Semula Willy tak percaya dengan informasi dari bagian penjualan bahwa tak ada orang Jakarta yang mau membeli Aqua. Dia membuktikan sendiri dengan menawarkan contoh gratis Aqua. Kami berikan contoh gratis untuk mencoba pun orang-orang tetap tak mau, kata Willy. Asia Salim, karyawan Aqua yang sudah bekerja di perusahaan itu selama 41 tahun, merasakan sendiri beratnya berjualan air minum botolan kala itu. Sama seperti Willy, Salim bekerja di bagian produksi. Tapi dia juga merangkap jadi tenaga penjualan. Kecuali orang-orang asing, kata Salim. Kini supervisor water treatment di pabrik Aqua di Bekasi, tak ada warga Jakarta yang biasa beli dan minum air putih dalam botol. Waktu itu kan air dari sumur masih bagus, Salim menuturkan. Seharian berjualan dari 65 krat Aqua yang dia bawa, biasanya hanya laku 5 krat. Pembelinya masih terbatas di lingkungan orang-orang kaya dan ekspatriat. Orang-orang belum percaya pada Aqua, Willy menuturkan. Syaratnya penjualan membuat keuangan Aqua babak belur. Di depan beberapa anak buahnya, Tirto menyampaikan kabar bahwa dia tak sanggup lagi terus-menerus menopang hidup Aqua. Jika tak memberikan untung juga, kata Tirto, dia akan menutup perusahaan itu per Januari tahun 1978. Artinya, Aqua hanya punya umur 3 bulan lagi. Kendati Tirto yang sudah memberi batas waktu, menurut Willy, mereka belum mau lempar handuk, tanda menyerah. Pak Tirto terus mengajak kami berdiskusi mencari jalan bagaimana menyelamatkan Aqua, kata Willy. Di satu ruangan, di restoran Oasis, di tengah kepulan asap cerutu yang diisap Tirto, mereka berdiskusi dan berdebat menentukan masa depan Aqua. Asap cerutu Pak Tirto menyebar kemana-mana. Saya sampai kelingan dan harus sering-sering keluar dari ruangan. Tirto menimbang-nimbang untuk menaikkan harga jual. Bagian penjualan ditanya, jika harga naik segini, kira-kira penjualannya akan turun berapa? Willy bercerita. Saat itu, satu botol Aqua dengan volume 950 ml dijual dengan hanya Rp75. Padahal saat itu, produk sejenis di beberapa negara dijual sekitar $1 atau setara dengan Rp350. Orang di bagian penjualan memperkirakan penjualan Aqua akan turun 30%. Setelah dihitung-hitung, Tirto memutuskan harga Aqua 950 ml akan dijual dengan harga Rp175 atau $0,5, naik hampir 3 kali lipat. Tak ada yang menyangka keputusan nekat itu malah jadi penyelamat perahu Aqua yang hampir karam. Hingga Desember tahun 1977, penjualan Aqua malah melompat 3 kali lipat. Willy menduga, dengan mendekati harga pasar, kepercayaan konsumen mulai tumbuh. Barang kalau dijual terlalu murah, kan kita malah dicurigai, Willy menjelaskan. Sejak hari itu, grafik penjualan Aqua terus naik. Pasarnya juga terus melebar. Sementara semula hanya beredar terbatas di lingkungan orang asing di Jakarta, terutama di kalangan ekspatriat Jepang. Sejak akhir 1970-an, Aqua sudah banyak dikenal warga lokal. Bahkan pada 1980-an, pasar lokal Aqua sudah melampaui penjualan di kalangan ekspatriat. Apalagi dengan makin memburuknya kualitas air tanah di kota-kota besar di Indonesia. Air minum dalam galon yang dirintis Aqua sejak 1975 sudah jadi minuman standar di rumah tangga perkotaan. Kesimpulannya, berdasarkan sejarah produk minuman Aqua, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tidak selamanya strategi dengan menaikkan harga produk itu akan mengalami kerugian, dan tidak selamanya strategi dengan menurunkan harga produk akan mengalami keuntungan. Semua itu kembali lagi dengan produk yang kita jual, apakah produk tersebut berupa sandang, pangan, atau papan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari video kami. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Dan jangan lupa pula untuk kepoin Instagram kami di asa.stimnc. See you guys. Bye-bye.